Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat teman-teman semuanya. Anda sudah tepat mengikuti motivasi ini, karena diharapkan nanti setelah mengikuti ini Anda akan termotivasi, tidak loyo, semangat tinggi, the power in your inner akan meningkat, increase, dan lain sebagainya yang positif-positif. Baik, MPP titian keberhasilan. Masa pensiun pasti ada, pasti tiba, biarpun dihalang-halangi, biarpun pengen kerja terus, tapi akhirnya pun pasti pensiun. Lebih baik bagaimana? Lebih baik kita pengen kerja terus, atau justru kita begitu mau pensiun, ya sudah pensiun. Apalagi lebih baik kita segera mundur. Kalau bagi saya mundur di awal-awal juga nggak apa-apa. Itu karena pensiun adalah masa kebebasan. Kebebasan ide kita bisa berkembang, membuka yang tadinya passion kita tertutup karena situasi kerja yang pasti terkunci dengan segala aturan pekerjaan. Sekarang justru lagi dibuka nih masa persiapan pensiun itu. Jadi passion kita justru berkembang di situ. Ya. Baik, terima kasih. Sengaja saya tayangkan di awal presentasi saya ini adalah the end. Kalau sahabat teman-teman bisa lihat itu di layar ada tulisan the end. Sengaja saya tampilkan the end. Kenapa the end? The end itu biasanya akhir dari presentasi, tapi saya munculkan di awal. Gak apa-apa, itu hanya untuk menggugah teman-teman semuanya bahwa mari kita tergugah. The end dan tidak the end. The end itu di awal. Nanti di akhir itu namanya start. Makasih. Jadi dalam slide pertama saya adalah, karena ini sifatnya listen learn saya sendiri, bagaimana saya sendiri menghadapi apa yang disebut masa persiapan pensiun hingga pensiun. Maka the end ini adalah kegiatan-kegiatan saya yang sekarang sedang berlangsung. Seperti masih adalah laundry, beternak kambing, ada minimarket, mini store. Kita juga beternak bukan hanya hewan-hewan nih, kita juga beternak apartemen. Kemudian kita juga ada kontrakan, kos-kosan. Ini bukan apa-apa ya, bukan berarti saya mau menunjukkan bahwa ini loh kegiatan saya, tapi ini adalah listen learn. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semuanya bisa mengambil hikmah dari presentasi saya ini. Kemudian selanjutnya ada optimalisasi aset. Bagaimanapun juga kita punya ruko, punya rumah, punya tempat, kebun, dan lain-lain. Why? Kenapa dibiarkan? Kenapa ide itu tidak muncul? Optimalisasi aset. Harus itu. Kemudian berikutnya ada homestay. Homestay syariah. Kebetulan saya ngambil syariah ya. Kalau toh kita tidak bisa mengelola sendiri, kita kerjasamakan aja sama housing management. Mereka lah yang biar nawar-nawarin. Kebetulan saya ada kerjasama dengan
yang namanya Oyo, ada dengan Redors, Travelio, apartemen. Kemudian ide juga berkembang untuk mendirikan rumah makan, ada di BBN Baim Bakaran. Kemudian ada Kopi Klotok Kota Hujan, dan lain-lain. Apa yang tercantum di sini itu harus tidak berhenti. Sampai kapan tidak berhentinya? Ya sampai ide itu habis. Selama masih ada ide di kepala, masih ada pemikiran apa lagi, maju, tidak harus berhenti. Itulah the end. The end yang membawa semangat. Berikutnya kita lihat, kita harus punya motivator. Motivator adalah diri sendiri. Dan dengan adanya MPP itu justru membuka potensi. Yang selama ini di awal tadi saya cerita bahwa dengan sebelum MPP dan masuk MPP justru membuka passion kita yang selama ini terpendam. Passion kita akan terbuka pada saat MPP. Diharapkan begitu. Ini ada kata-kata motivasi yang menyemangati saya sendiri dan saya bikin sendiri. Oke. Keyakinan harus ada. Dan butuh segera tindakan mengikutinya. Keyakinan harus ada dan butuh segera tindakan mengikutinya. Keyakinan tanpa tindakan itu namanya berhenti. Kematian adanya. Juga tindakan itu harus nyata dan butuh segera. Keyakinan mengiringinya. Karena tindakan tanpa keyakinan itu namanya pesimis. Tindakan tanpa keyakinan adalah pesimis. Begitu, teman dan sahabat. Jadi, saya selalu memberi motivasi terhadap pribadi saya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara tulisan. Lewat tulisan. Karena saya gemar bikin puisi, saya bikin puisi. Puisi yang memacu diri untuk bergerak, bukan puisi yang melemahkan. Tidak adalah puisi melemahkan. Selalu bersemangat. Begitu ya. Oke, kita masuk sekarang. Masa persiapan pensiun. Titian keberhasilan. Listen, learn. Ini diambil dari listen, learn saya sendiri ya. Jadi seperti saya bilang di awal bahwa teman dan sahabat di sini tepat kalau mengikuti training ini atau pelatihan ini. Jadi saya punya step-step dalam menuju titian keberhasilan. Yang pertama, doa. Doa itu wajib dan harus. Yang pertama, setelah doa, bergerak dan harus punya optimis, niat. Setelah doa, optimis. Kita berdoa, kemudian optimis kita niat. Optimis harus diiringi dengan semangat. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat. Semangat. Semangat untuk mewujudkannya. Maka setelah 3 tadi, kejar itu. Kejar itu. Setelah doa, optimis, niat, semangat, dan kejar itu. Jangan lupa, hike up yours. Jadi nilailah dirimu setinggi mungkin. Atau buat dirimu supaya bernilai tinggi. Hike up yours. Oke?
Jangan merendahkan diri sendiri. Tapi inilah saya pasti bisa. Itu maksudnya hike up yours ya. Biarpun sukses itu membutuhkan proses. Justru karena sukses membutuhkan proses, maka tingkatkan nilai pribadi Anda. Oleh siapa? Oleh diri sendiri. Dengan cara apa? Tadi, doa, optimis, niat, semangat, kejar. Oke? Habis itu tanamkan di pribadi Anda bahwa maju itu niscaya. Jangan sampai kata-kata ini maju. Aduh, gimana maju? Maju itu niscaya.